Dipersembahkan oleh Capek. Capek tapi mesti ada alasannya. Kenapa kamu berubah? Tolong cerita sama kita Dari kan. semua kejadian yang pernah Niki jalanin dalam hidup Niki tuh Niki nggak pernah ngelakuin hal yang diomongin sama semua orang. Niki capek. Q&A Lambe Julid bersama Nikita Mirzani masih bersama kami di sini. Kita ada Dear Haters, ini dari komen-komen netizen yang kita kumpulin terkait dengan transformasi Nikita Mirzani. Silakan kita tampilkan. Salah satunya ini kita berhasil kumpulkan. Tuh katanya percuma Mbak kalau masih ketat. Ini maksudnya kalau pakai bajunya katanya masih ketat. Emang benar? Enggak juga sih, dianya aja yang pikirannya jorok kali. Yang kedua silakan. Nggak tahu kenapa aku kok mikirnya Desa nggak bakalan lama berkerudungnya. Hehe, maafkan. Ini in my honest opinion, hanya opini. Banyak yang ragu tuh katanya bakal stay berhijab. Alhamdulillah justru itu makin menguatkan Niki untuk nggak pernah lepas. Oke, silakan yang ketiga. Sekarang kalau hijab laganya ke orang lain, kayaknya orang lain pendosa banget dan dia suci, sesuci-sucinya. Kayaknya orang lain yang jadi antagonisnya dan Mbak Niki itu yang paling baiknya lah gitu, paling suci. Oh juga justru Niki dosanya banyak makanya Niki berhijab. Oke, baik. Itu yang nyinyir-nyinyir. Silakan Mbak, aku kasih ke yang Iya. tadi baik yang belum. Oke, netizen boleh jadi haternya Niki lah. Ada satu pengalaman saya yang kemudian membuat saya exciting ke Niki. Niki ketemu ke KP itu sama anaknya. Saya pengen cerita nih, Nik. Barangkali bisa jadi inspirasi semuanya. Haters-hatersnya sudah nanti akan berubah pikiran tentang iya. Niki. Gimana perjuangan Niki selaku single parent untuk menghidupi anaknya saat itu, kan begitu. Jadi ini bagi saya cukup menyentuh lah ketika Niki bersama anaknya berjuang. Dan yang paling penting ketika Niki bersama anak, diajak bareng-bareng menghadapi seluruh tekanan-tekanan yang datang ke Niki. Saya pikir begitu. Gimana Nik? Kenapa ngajak anak? Karena kalau lagi puyeng dia tuh lucu, jadi lupa aja gitu sama masalah. Terus gimana cara ngidupinnya ya itu tadi dengan bekerja dan menjadi single parent, orang tua tunggal yang kuat. Ada kendala nggak atau ada? Enggak sih, Niki ngejalanin hidup di bawah happy aja sih walaupun ada masalah gitu. Kadang-kadang malah Niki nggak pernah nunjukin kalau Niki punya masalah sama orang lain. Oke, Bu Elza silakan. Iya, terima kasih. Niki, saya terkesan dengan pernyataan Niki yang tadi ya, bahwa Niki kuat karena anak-anak. Dan juga Niki mengatakan tadi, Niki capek gitu, selalu ada masalah. Yang saya ingin sampaikan bahwa anak-anak itu kan jadi hiburan dari Niki. Saya ingin tanya, apakah Niki sudah memberikan kasih sayang yang lengkap kepada anak? Kasih sayang lengkap bukan soal kasih makan, kasih hiburan dan segala apa. Tentu satu yang lengkap adalah memberikan kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Itu. Nah, saya karena saya memang memegang kasus itu, bapaknya dari anak Niki itu yang ingin ketemu sangat-sangat sulit sampai kita kan pernah ketemu di kantor dan sampai saat ini memang belum pernah ketemu. Ya. Berapa kali kita usahakan untuk ketemu. Jadi saya merasa tentunya hal ibu yang baik dan adil, anak itu harus mendapat kasih sayang dari ibunya dan bapaknya. Oke. Nah itu tentunya jalan keluarnya apa? Berdamai. Dan kalau masalah saya perlu saya luruskan masalah biaya, saya juga ikut mengirim dana dan tiap bulan sekarang $600 kan dikirim Ini oleh dikirim bapaknya. untuk Niki? Untuk anak Untuk ya. anak-anaknya, oke. Karena kan memang putusan pengadilan. Jadi saya pikir masukan dari saya bahwa janganlah kita membuat diskriminasi anak dengan bapak karena dia wajib menerima kasih sayang dari ibu dan itu. Insya Allah saya berharap dengan perubahan ini kita bisa bisa berdamai dengan bapaknya dan akan ringan juga bebannya karena di pas ini kita itu
kerja, dia Iya. dengan bapaknya. Itulah Bersedia saya nggak, Mbak Niki, untuk kesempatan ini berdamai? saya berikan untuk Nikita dan saya oke-oke aja. Oke. Kan kita pernah juga Iya. sering Iya. bertemu ya. Sebetulnya kalau masalah kekurangan kasih sayang, Aska disayang sama Niki dan keluarga dengan baik. Jadi kalau yang memang kalau mantan suami yang kedua memang agak sulit ya. Tapi kalau untuk anak pertama sampai detik ini masih ketemu sama bapaknya. Karena bapaknya tidak pernah melakukan hal-hal yang bikin saya sendiri yang mengasuh dia sendiri itu sakit hati gitu. Nah kalau untuk berdamai sih sebetulnya dari dulu juga Niki nggak pernah mau kisru-kisru atau jadi gimana. Cuman kan kalau mantan suami yang kedua nih contohnya aja. Waktu aku pacaran sama orang lain, dia cemburu, dia maki-maki segala macam ini itu gitu kan. Jadi kayak untuk mau ketemuin itu tuh rasanya tuh kayak agak ragu gitu. Karena takutnya nanti kan jadinya gimana-gimana ya. Tapi maksudnya gini, Niki nggak mau lah ngomong tentang mantan suami Niki yang kedua ini orangnya seperti apa. Sampai Niki tuh kayaknya berat banget gitu untuk ngasih dia jalan untuk ketemu sama Aska yang memang selama Niki hamil pun Niki kan nggak pernah ketemu sama mantan suami yang kedua gitu sampai akhirnya dia lahir setelah 2 hari melahirkan baru dia datang itu juga boro-boro mau bayar rumah sakit gitu cuman ngasih kalung perak yang lafaz Allah habis itu dia cabut lagi sama ibunya hampir 1,5 tahun kemudian dia baru berusaha untuk ngambil anaknya lagi melaporkan Niki melalui Polda dan melalui jasanya Ibu Elsa gitu. Jadi nggak perlulah ada kasih sayang dari bapaknya kalau menurut untuk Niki. sementara ini sih rasanya Aska nggak kekurangan kasih sayang dari manapun ya karena Oke. Niki bisa menjadi ya Niki boleh dilihat lah kalau untuk ngasuh anak Niki bisa di Oke, saya kasih ke Mbak Rati. Silakan Mbak Rati. jawabkan. Ya. Terus terang saya tuh nggak kenal loh Nikita itu siapa. Memang cupu deh saya. Jadi ketika diajak ke sini terus dikasih tahu nih narasumbernya siapa, baru deh saya Google tuh, saya pelajarin panjang lebar. Tentu orang seperti saya itu mempelajari dari apa yang tertampil dan di sini kan kontroversinya memang banyak banget ya. Mulai ya tadi ya poin udah disebut semua. Nah, soal kasih sayang ibu kepada anak mesti komplit, ada ayah dan ibunya, ada banyak kasus nih Mbak Elsa yang memang nanti memang banyak terpulang kepada yang bersangkutan sih. Karena kan ini kasusnya saya nggak ngedalemin juga ya. Jadi itu nanti bisa diomongin aja lah sama lawyernya gimana gitu. Tapi memang idealnya sih kalau bisa dapat dua-duanya. Tetapi kalau ternyata harus satu dari satu, statement dari Nikita bahwa nggak kekurangan kasih sayang itu nanti tinggal dibuktikan aja karena saya juga tidak mengakses. Cuman yang menjadi pertanyaan saya ini adalah begini, ini kan kontroversinya banyak banget, aduh gila deh. Itu kalau saya ngikutin tuh kontroversi, semua sensasi, semua masalah banyak banget. Yang membuat saya heran adalah kok bisa ya saya psikolog nih, jadi kerjaannya kan membaca beyond apa yang ditampilkan. Yang ditampilkan ini kan manis, sweet banget ya. Nggak cocok nih sama yang saya baca, berita-berita dan semuanya nggak cocok. Jadi membuat saya bertanya-tanya adalah begini, kok bisa ya orang dengan sebegitu banyak sensasi, sebegitu banyak masalah, yang biasanya nih kalau di orang-orang yang pada datang ke saya itu cenderung kan akan ngumpet tuh. Akan ngumpet udah nggak keluar lagi, nggak ketemu kalau perlu mukanya ditaruh di mana gitu. Nikita Mirzani, kok bisa tetap keluar ya? Dan tetap confident gitu kelihatannya. Dan bayarannya tetap mahal. Dan bayarnya tetap mahal gitu. Makin loh. mahal. Jadi malah makin mahal lagi gitu. Kan bikin saya juga jadi mikir apa perlu bikin sensasi nih gitu. Pertanyaan adalah begini loh. Bagaimana ya caranya untuk tetap berani menghadapi hidup? Siapa tahu bisa bantu pasien-pasien saya kan untuk menjadi sumber inspirasi. Ini pertanyaan satu dulu, yang lain lagi nanti Gimana? ngikut. Iya. Sebetulnya gini, ketika Niki bekerja ya itu Niki yang bisa dilihat sama orang banyak. Tapi ketika Niki udah ada di rumah ya Niki menjadi orang yang berbeda, menjadi ibu yang baik, mengurus anak-anak Niki, masih nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah, nganterin les gitu. Yang bikin Niki tetap eksistensi di sini ya Niki juga bingung ya. Terkadang Niki malah bersyukur dengan dikasihnya banyak sensasi, di situ juga peluang rezeki Niki ada gitu. Jadi
dibilang kok nggak malu segala macam. Soalnya sensasi yang kelihatan di luar situ bukan Niki yang buat gitu, dan Niki nggak melakukan kesalahan apapun. Jadi untuk apa malu gitu? Kalau malu ya berarti Niki yang ngelakuin kesalahan tersebut. Aku boleh ngelanjutin pertanyaan Iya berikutnya silakan, nggak? mungkin dibuat singkat Mbak Rati karena masih ada Mbak Retno Karena dan kan Mama Afif nih. gini, ini kan tadi kan confident banget nih. Pokoknya saya yakin saya tidak melakukan kesalahan. Iya, gitu. karena Jadi, ada beberapa, maaf Niki potong, karena ada beberapa yang memang Niki salah, akhirnya Niki lebih mundur gitu, lebih mengumpet. Ada, Niki pernah melakukan itu, karena Niki tahu Niki salah gitu. Nik, sosok yang berbeda di rumah itu kayak apa sih? Tadi kan disampaikan kalau di publik perannya begini nih, kalau di rumah berubah. Kalau di rumah ya jadi ibu yang baik itu yang kayak gimana sih? masak, ngurus anak, karena Niki kan 3 tahun belakangan ini nggak pakai suster ya, memang anak Niki urus sendiri. Di apartemen Niki tinggal cuma sama berempat, anak 2, Niki 1 sama tante. Paling pembantu itu pulang pergi aja gitu. Jadi ya selayaknya ibu rumah tangga aja, ngurus anak, ngerawat anak. Aku boleh masuk ke penampilannya yang baru ya? Oke, mungkin tahan dulu, kita ke Mbak Retno dulu, silakan Mbak Retno. Ya, saya pengen tanya sebenarnya, tapi ini tentang media sosial ya, bagaimana Anda bersikap di media sosial, Ya. bertutur gitu. Sebetulnya ketika Anda mulai galak, terus kemudian ya maksudnya galak sama orang, bertutur agak kasar gitu, sebetulnya itu kenapa sih? Dan momentumnya seperti apa? Gini, kadang kan beberapa orang yang Niki sebut aja untuk skuter, selebritis kurang terkenal gitu. Mereka misalkan cari cara nih udah settingan bayar orang nggak naik-naik gitu. Mereka incer Niki, kebanyakan mereka seperti itu gitu kan. Ngincer Niki nih, kalau bikin masalah sama Nikita pasti sama Nikita langsung disikat nih kayak gitu kan. Niki menyadari itu gitu kan, tapi kan kadang-kadang mereka tuh kalau mau nyeting Niki tanpa mereka ngomong dulu tuh, jadi Niki udah tahu nih gerak-geriknya, lo ngomong kayak gitu ya udah gue sikat gitu. Nah akhirnya yang tadinya dia pengen terkenal, jadinya dia jatuh dengan sendirinya gitu. Jadi tadinya dia mau gunain Mbak Niki supaya lebih terkenal Iya, gitu. cuma dengan Niki udah tahu berantem. duluan karena tuh nggak tahu ya, Niki tuh bisa ngerasain aura-aura orang jahat aja dulu gitu. Oke. Tapi Tapi gini Mbak kadang-kadang Nini, kan bukan dari Nikita skuter ini loh. kan pernah nih diwawancarai di beberapa media. Dia bilang bahwa dunia artis ini penuh kepalsuan. Oh iya. Tapi kenapa Nikita masih aja bertahan Loh, di dunia karena kepalsuan Niki salah itu? satu artis yang nggak penuh dengan kepalsuan. Iya. Oke. Kita harus kembali break lagi, tapi masih ada narasumber satu lagi. Ini yang juga kita katakan lambe julid, namanya Kumalasari setelah jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh